jenderal yang masuk ke dalam jabatan publik dan kritik pun akhirnya dibungkam. Selamat datang Neo Orba. Ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari jenderal yang masuk ke dalam jabatan publik dan kritik pun akhirnya dibungkam. Selamat datang Neo Orba. Ya, memang beberapa hari belakangan ini kan lagi viral ketika seorang penulis opini di media sebesar detik.com itu kemudian merasa terancam dan ketakutan setelah opininya yang dimuat di detik.com itu kemudian muncul di permukaan dan dia seperti diteror. Jadi ada seorang ASN yang kemudian sedang menempuh pendidikan magister atau S2 berinisial YF, dia mengkritik melalui opini di media sebesar detik.com dengan judul Jenderal duduki jabatan sipil, kemana merit ASN. Nah, merit yang di sini diartikan di sini itu adalah meritokrasi. Ketika sebuah sistem yang kemudian mempersilahkan atau membuka peluang sebesar-besarnya bagi ASN untuk meraih promosi atau misalkan juga kenaikan jabatan mulai dari merintis dari bawah berdasarkan dengan prestasi, kinerja, dan sebagainya itu yang dinilai. Ketika seorang dari golongan 1 misalkan bisa naik menjadi golongan 2, kemudian golongan 3, atau mungkin bisa mencapai ke golongan keempat, itu kan semua melalui meritokrasi. Nah, ketika tiba-tiba ada seorang jenderal TNI aktif yang kemudian diangkat menjadi pejabat eselon 2 dan 3, ini yang dia pertanyakan, bagaimana sistem meritokrasi yang ada di ASN. Itu yang terjadi sekarang. Nah, ketika dia kemudian mengkritik ini, tiba-tiba dia mendapatkan teror. Tiba-tiba dia mendapatkan gangguan ketika dia ditabrak oleh pengendara motor menggunakan helm full face, lalu kemudian dia sampai terjatuh ketika mengantarkan anaknya sekolah, lalu kemudian di siang harinya dengan motor dan orang yang berbeda, mungkin secara postur ya, kalau secara wajah kan nggak kelihatan karena memang ditutup helm full face. Itu terjadi 2 kali dalam 1 hari. Nah, tulisan ini, opini dia yang dimuat di detik.com ini, itu kan terkait pelantikan TNI aktif, Letjen Jaka Budi Utama, yang juga merupakan seorang mantan ex-tim Mawar yang dulu ada di bawah Prabowo Subianto. Nah, ini kan kemudian dilantik menjadi Dijen Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan. Nah, meskipun kemudian sudah ada berita bahwa seorang TNI aktif ini kemudian sudah mengundurkan diri per tanggal 14 Mei yang lalu kalau nggak salah. Itu kan kemudian ini masih menjadi pertanyaan, kenapa harus melantik seorang jenderal TNI aktif? Itu kan yang ditanyakan oleh si penulis ini. Dia mempertanyakan proses atau sistem meritokrasi yang ada di ASN. Bagaimana jenjang karir dari bawah ke atas, kemudian tiba-tiba di atas dimasuki oleh orang asing yang tidak melalui proses itu semua, itu kan yang dipertanyakan. Nah, itulah yang kemudian membuat dia seperti seolah diteror, seperti seolah diancam, kemudian nyawanya terancam. Nah, pada awalnya kemarin kan, di pihak dari detik.com ini kan menyatakan bahwa tulisan ini dicabut karena rekomendasi dari Dewan Pers. Karena memang awalnya si penulis opini ini, YF ini, dia kan mengadu ke detik.com, minta untuk di take down tulisan ini, untuk dicabut. Tapi kemudian Detik tidak mau mencabut itu, menyarankan si penulis untuk mengadu dulu ke Dewan Pers. Nah, kemudian tiba-tiba tulisan ini sudah dihapus, sudah dicabut. Katanya itu kemudian dikatakan ke atas rekomendasi dari Dewan Pers. Tapi kemudian oleh detik.com buru-buru diralat bahwa ini bukan rekomendasi dari Dewan Pers, karena ini murni permintaan dari sang penulis opini ini.
dengan alasan keselamatan. Nah, kemudian Dewan Pers pun juga menyatakan kita tidak pernah merekomendasikan itu. Kita masih sedang menyelidiki sekarang, masih menelusuri dugaan ini semua. Kita belum pernah memberikan rekomendasi untuk men-take down tulisan itu. Tapi kemudian tulisan itu sudah di-take down oleh detik.com. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sebagai warga sipil, sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana Dewan Pers kok bisa membleh seperti ini? Dewan Pers cuma bisa mengecam, kemudian cuma bisa, ya kalau saya boleh katakan hanya omon-omon, tapi tidak mengawal proses ini, atau mungkin belum mengawal proses ini sampai memberikan pendampingan kepada seorang penulis, karena ini adalah produk jurnalistik, dimuat di media mainstream sebesar detik.com. Bagaimana ini kemudian bisa seolah-olah Dewan Pers lepas tangan kalau menurut saya, karena membleh, dia tidak mengawal, kemudian tidak memberikan pendampingan untuk melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Ini kan bentuk ancaman serius. Ini adalah bukti bahwa rapuhnya benteng kebebasan pers yang ada di negara kita. Semenjak Undang-Undang TNI disahkan oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu, ketika TNI kemudian boleh menduduki jabatan sipil, apalagi ini yang dilantik adalah seorang mantan ex-Tim Mawar. Bayangkan, mantan Tim Mawar yang dulu dikabarkan menculik beberapa aktivis di era Orde Baru, di bawah naungan Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Coba, apakah ini kemudian tanda-tanda akan lahirnya kembali Neo Orba? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi, apa yang kita sampaikan, kritik kita, kemudian opini kita terhadap keseluruhan apapun kebijakan pemerintah, apapun yang terjadi di negeri ini sekarang lagi terancam. Bahkan ketika kita menyampaikan opini kita di video seperti ini juga bisa dibilang sebagai produk jurnalistik. Ini pun juga terancam. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka, sang penteror ini yang kemudian mengancam nyawa dari seorang penulis opini ini, bisa mendapatkan alamat, kemudian bisa mendapatkan nama, kemudian bisa mendapatkan bagaimana orang ini setiap hari mengantarkan anak sekolah, dari mana mendapatkan itu semua kalau tidak ada bantuan dari intelijen. Bagaimana mungkin? Kalau misalkan dari si media sendiri, detik.com misalkan, itu kan memang dia wajib mencantumkan ini adalah penulis bernama orang ini. Tapi kan tidak mencantumkan nama, alamat, kemudian di mana dia tinggal, kemudian di mana keluarganya, siapa, nomor telepon, dan sebagainya, kan tidak dicantumkan di sana. Cuma dicantumkan adalah misalkan nama, kemudian dia sebagai apa, misalkan seorang dosen, atau mungkin seorang ASN, atau dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah mencantumkan alamat di situ. Nah, bagaimana sekarang seorang yang merasa dikritik, kemudian bisa mendapatkan itu semua? Ini kan luar biasa sekali. Saya jadi teringat bagaimana dulu ketika kampanye Pilpres 2024, di mana tim pemenangan Prabowo Subianto mengatakan bahwa siapapun yang akan mencoba mendowngrade dari calon presiden Prabowo pada waktu itu, kemudian mencoba untuk mengutak-atik isu tentang penculikan, itu akan dilacak by name by address. Nah, itu saya sekarang bisa menghubungkan ke sana. Oh, jadi seperti ini. Polanya akan seperti itu. Jadi setiap kali ada yang mengkritik, terutama yang berkaitan dengan TNI, ini kan kemudian menjadi khawatir. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini akan mengancam saya, akan mengancam keluarga saya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau misalkan ini terus-terusan dibiarkan, seperti ini harusnya diprotes, kemudian juga dilaporkan ke kepolisian. Jangan sampai ini dibiarkan. Karena apa? Karena ini bisa dibiarkan, kemudian dijadikan sebagai sebuah kewajaran, dijadikan sebuah pembenaran, maka ke depannya pemberitaan kita, kemudian pers kita, itu akan sangat amat terancam. Kita bisa kembali flashback kepada zaman Orde Baru dulu. Bagaimana ketika pers itu dibungkam, kemudian pers itu disetir oleh penguasa. Tidak ada menyajikan fakta yang benar. Kemudian segala macam sesuatu yang disajikan kepada masyarakat ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Masyarakat kita akan menjadi bodoh.
Masyarakat kita tidak akan tahu informasi yang sebenarnya. Iya, mereka benar membaca berita, mereka mendapatkan informasi. Tapi informasi itu sudah disaring, informasi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa pada waktu itu. Itu yang terjadi seperti di era Orde Baru. Apakah itu akan terulang lagi? Tidak bisa. Kita ini sekarang sudah di era kebebasan pers, demokrasi kita sudah berdiri sejak 1998. Jangan sampai semangat reformasi ini kemudian dikotori, kemudian juga dilecehkan oleh oknum-oknum orang yang seperti ini. Jangan sampai ini meruntuhkan dinding kebebasan pers kita. Makanya saya ingin mengkritik kepada Dewan Pers. Ayolah, jangan memble, jangan cuma mengecam. Kawal kasus ini. Ini harus bisa diungkap. Karena ini adalah insiden yang sangat berbahaya bagi kebebasan pers kita ke depan. Saya kebetulan juga mantan wartawan, mantan jurnalis. Meskipun sekarang tidak terlalu aktif, ya mungkin sedikit-sedikit membuat karya jurnalistik, tapi tidak seaktif dulu. Tapi saya merasa ini bahwa ini adalah ancaman bagi kebebasan pers kita. Jangan sampai ini dibiarkan. Ayolah, Dewan Pers, tunjukkan taji kalian. Kalian harus mengawal ini semua. Kawal ini sampai benar-benar terungkap. Siapa pelakunya? Siapa yang menyuruh? Siapa yang mengorkestrasi ini semua? Jangan sampai dibiarkan. Apalagi ini menyangkut kritik kepada kebijakan pemerintah yang memperbolehkan Jenderal TNI aktif kemudian menduduki jabatan sipil. Itu yang terjadi sekarang. Kalau kita melihat di detik.com saat ini, tulisan itu sudah dihilangkan. Opini ini sudah dicabut, artikel ini sudah dicabut. Seperti itu. Ini mengancam kebebasan pers kita. Ini mengancam kita, masyarakat yang selalu bersuara setiap hari, masyarakat yang ingin memberikan kritik kepada pemerintah. Itu yang harus kita kawal sekarang. Makanya saya menuntut Dewan Pers, kemudian kawal kasus ini, ungkap sebenarnya siapa yang ada di balik ini semua. Kalau misalkan memang ini benar-benar ada ancaman, ada intimidasi, terutama kalau misalkan ini benar yang diduga dilakukan oleh mantan tim Mawar, lalu bagaimana kebijakan dari Presiden Prabowo sekarang yang menunjuk orang ini, yang kemudian mantan anak buahnya dulu. Bagaimana kebijakan Presiden Prabowo sekarang? Apakah ini akan diteruskan di lembaga-lembaga lain untuk mengangkat seorang TNI aktif menduduki jabatan sipil? Apakah itu akan dilanjutkan lagi? Ini yang ingin kita sebagai masyarakat mintai pertanggungjawaban. Jangan sampai yang seperti ini berlanjut. Jangan sampai kemudian bisa membendung atau juga membentengi kebebasan pers kita. Pers kita harus tetap menjadi 4 pilar NKRI saat ini juga. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat.